Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bapak mohon maaf tadi ada gangguan di Zoom ya. Sekarang Bapak mau coba menjelaskan di video. Coba cek di YouTube Bapak ya. Masih tentang berkutat tentang statistik ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana membaca dan menyajikan data. Terus kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Kemarin ukuran pemusatan data membahas tentang min dan atau rata-rata ya. Cuma baru data tunggal ya. Kemarin kan rumusnya ini, tugasnya sudah. Saya kira mudah kalau untuk data tunggal ya. Nah, sekarang untuk data berkelompok kemarin sudah bahas tentang cara mencari rata-rata atau min dengan cara pertama yaitu dengan rumus biasa gitu ya. X rata-rata sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI. Nah, kemarin juga sudah disampaikan latihannya seperti apa dan saya kira ini mudah ya. Nah, untuk cara yang kedua dan ketiga yaitu cara kedua tentang masih mencari min data berkelompok tapi menggunakan cara yang kedua atau median deviasi ya. Nah, cara kedua ini disebut metode simpangan rata-rata atau median deviasi. Rumusnya mirip-mirip ya, cuma ada tambahan sedikit gitu ya, ada tambahan sedikit. Ini nih x rata-rata gitu ya, x rata-rata sama dengan a ditambah sigma fd dibagi sigma f. Nah, sigma a ini adalah x1 ditambah xn dibagi 2. X1-nya adalah data terkecilnya atau batas bawah paling bawah kelas pertama gitu. XN-nya adalah batas atas kelas terakhir. Ya, nanti kita latihan soalnya dibagi 2. Nanti cari A-nya atau A ini adalah rata-rata sementara disebutnya. Nah, ditambah sigma FD dibagi sigma F. Sigma FD, F itu adalah rata-rata ke I gitu ya. Dan D itu adalah X dikurang A. X-nya itu adalah nilai tengah gitu. A-nya itu adalah ya ini X1 ditambah XN dibagi 2 gitu ya. X nilai tengah interval kelas, F frekuensi kelas ya. Saya kira tidak terlalu sulit, tinggal dihafalkan rumusnya saja. Nah, selanjutnya ini contohnya masih yang kemarin kita gunakan ya supaya lebih mudah aja. Kemarin kita dengan menggunakan data berkelompok untuk cara biasa ini kan rata-ratanya itu kalau nggak salah 51,25 kalau nggak salah ya. 51,25. Ini rata-rata ini harus sama dengan dicari menggunakan median deviasi atau nanti cara coding itu rata-ratanya harus 51,25 ya. Terbukti di sini sama ya 51,25. Nah, contohnya gini. Kita buat daftar distribusi frekuensinya. Pertama berat badan, terus frekuensinya atau nilai tengahnya, terus frekuensinya, terus deviasinya sama FD-nya ya. Nah, berat badan itu data berkelompok 40 sampai 44 ini disalin lagi, banyaknya jumlah 5 kelas gitu ya. Nilai tengahnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 sampai ke bawah gitu ya. Itu sudah bisa mencarinya. Frekuensinya cari saja frekuensinya. Ini sudah disajikan 40 sampai 443, selanjutnya 5, 7, 2 sampai 3. Nah, sekarang yang harus dicari karena kita menggunakan rumus simpangan rata-rata atau metode simpangan rata-rata atau median deviasi, maka kita harus mencari deviasinya. Nah, ini harus mencari deviasinya. Deviasinya itu adalah D sama dengan X dikurang A. A-nya kita harus cari dulu. A-nya itu adalah X1 ditambah XN dibagi 2. X1 itu adalah batas bawah kelas pertama, XN itu batas atas kelas terakhir ya. Berarti kalau di sini batas atas kelas pertamanya kan ini kan 40 ya. Nah, XN-nya batas atas kelas terakhir itu berarti 64 ya. Berarti X1-nya 40, XN-nya 64. Berarti 40 ditambah 64 dibagi 2 atau 104 dibagi 2 atau hasilnya 52. Ini kita sudah mendapatkan nilai A-nya. Ya, A-nya adalah 52. Oke. Sekarang masuk lagi ke daftar distribusi frekuensinya. Deviasinya kan sudah ditentukan rumusnya ya, D sama dengan X dikurang A. X-nya itu adalah nilai tengah. Nah, ini semua X ini adalah nilai tengah. Nanti X ini untuk kelas pertama dikurang untuk mencari deviasi yang pertama, kelas pertama gitu ya. 42 dikurang
52. A-nya 52 kan ini ya. A-nya 52. Berarti 42 dikurang 52 min 10 gitu ya. Terus yang kedua 47 dikurang 52. A-nya 52 berarti min 5 gitu. 52 dikurang 52 0. 57 dikurang 5 57 dikurang 52 5. 62 dikurang 10 dikurang 52 A-nya 10 gitu ya. Berarti kita sudah punya deviasi min 10, min 5, 0, 5, 10. Tinggal kita mengalihkan saja FD. Kenapa harus mencari FD? Karena kan rumusnya ini. Rumusnya ini kan. Nah, ini rumusnya kan. Nah, ini rumusnya. A ditambah sigma FD dibagi EF gitu ya. Dibagi sigma F gitu ya. Nah, FD-nya tinggal dikalikan saja. FD itu F dikali D. F-nya berapa? D-nya berapa? D-nya kan udah setiap kali udah kita cari nih. Untuk kelas pertama berarti 3 kali min 10. Min 30 gitu ya. Untuk kelas kedua F-nya 5 dikali D-nya 5 min 5 berarti min 25. Ini kelasnya F77 F-nya 7 D-nya 0. 7 kali 0 0 gitu ya. Yang untuk kelas keempat F-nya 2, deviasinya 5. 2 kali 5, 10 gitu. Yang kelas terakhir, frekuensinya 2, deviasinya 10. Berarti 3 kali 10, 30. Nah, ini nanti dijumlahkan karena kita membutuhkan sigma. Sigma itu kan jumlah. Min 30 ditambah min 25, ditambah 0, ditambah 10, ditambah 30. Hasilnya min 15 FD-nya. Nah, kalau min 5 FD-nya sigma FD-nya sudah ditemukan min 15, kita tinggal masukkan ke rumus saja ya. X rata-rata sama dengan A ditambah sigma FD dibagi sigma F sama dengan A-nya kan tadi kita sudah cari berapa? 52 ini ya, 52 A-nya. Ditambah sigma FD-nya ini min 15. Min 15 dibagi sigma F-nya berapa? Jumlah total keseluruhannya adalah 20 data, berarti per 20. 52 min 15 dibagi 20 itu min 0,75 ya. Hasilnya ini. Nah, min 15 dibagi 20 itu min 0,75. Berarti yang tadinya plus jadi min. Karena hasil pembagiannya negatif. Berarti 52 dibagi atau dikurang 0,75 hasilnya 51,25. Sama tidak? Sama pasti dengan ini ya, dengan menggunakan cara biasa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan cara ketiga yaitu metode coding atau step deviasi. Rumusnya mirip-mirip dengan simpangan rata-rata, cuma penambahannya itu adalah di sini ada A, di sini kelas. Kelas itu kalian boleh menggunakan C, lambang C, atau kemarin kita itu sudah membahas C itu sama dengan P gitu ya, panjang kelas ya. Sigma FUU nanti kita dicari. Nah, ini U-nya, untuk mencari U-nya. A-nya sama, X1 ditambah XN dibagi 2, X1-nya adalah batas bawah kelas pertama, XN-nya batas atas kelas terakhir dibagi 2, sama seperti tadi. C-nya itu adalah panjang kelas, mau pakai C, mau pakai P, mangga, silahkan, bebas gitu ya. Yang pasti panjang kelasnya berapa. Tadi kalau misalkan kita mencari datanya, nanti contohnya lebih jelas ya. D-nya sama, X min A, sama menggunakan deviasi, maksudnya nyambung dengan rumus yang kedua, cuma ada tambahan U di sini. Ya, sigma FU. Ya, U-nya itu adalah X min A dibagi C, atau deviasi D ini dibagi C gitu ya, atau D per P atau D per C gitu ya. X-nya nilai tengah interval kelas, F-nya frekuensi kelas ya. Coba. Nah, ini contohnya. Bapak menggunakan data yang sama ya, soal yang sama supaya nanti hasilnya sama. Tadi kan menggunakan cara biasa, hasilnya berapa? 51,25. Menggunakan cara simpangan rata-rata sama juga 51,25. Ini pun dengan menggunakan cara coding atau step deviasi hasilnya harus sama 51,25 ya, karena rata-rata itu pasti sama seperti itu ya. Nah, caranya gimana cara menghitungnya? Datanya masih sama. Kelasnya ada 40 sampai 44, ada 5 kelas jumlahnya. Nah, Bapak mau tanya panjang kelasnya atau kelasnya berapa di sini? Berapa? 40 sampai 44. Nah, ini kelas untuk C atau P-nya ini di sini dicarinya, atau dari kelas kedua juga boleh. Atau 44 atau 49 dikurang 44 atau 45 dikurang 40. Berapa? C-nya itu sama dengan
5 ya, panjang kelasnya 5. Nah, C-nya sudah diketahui, A-nya sama. Ini seperti tadi X1 ditambah XN dibagi 2. X1-nya adalah data batas bawah kelas pertama yaitu 40, X-nya adalah batas atas kelas terakhir yaitu 64. Berarti 40 ditambah 64 dibagi 2. Hasilnya 104 bagi 2, 52 sama gitu ya. Nah, yang perlu kita cari adalah deviasinya sama step deviasinya. Deviasinya kan tadi sudah cari, tinggal kalian copy saja ke sini ya. Deviasinya X dikurang A kan, nilai tengah dikurang A-nya berapa? 52. Tadi 42 dikurang 52 min 10. 47 dikurang 52 min 5. 52 dikurang 52 0. 57 dikurang 52 5. 62 dikurang 52 10. Ini deviasinya sudah ketemu. Cuma deviasi ini kita gunakan untuk mencari step deviasi karena kita menggunakan sigma FU. U carinya. U itu adalah X min A ini dibagi C panjang kelas ini 5. Itu ya. Berarti hasil deviasi ini dibagi 5. Untuk kelas pertama min 10 dibagi C-nya 5. Min 10 bagi 5 min 2. Min 5 dibagi 5 min 1. 0 dibagi 5 0. 5 dibagi 5 1. 10 bagi 5 2. Kita sudah mendapatkan step deviasinya atau U-nya min 2 min 1 0 1 2. Ya, tinggal dikalikan FU. FU ini adalah F dikali U, per frekuensi dikali U. U-nya ini sudah kita cari tiap kelas. F-nya kita cari ini. Untuk kelas pertama kan frekuensinya 3 nih. 3 dikali min 2 min 6. 5 dikali min 1 min 5. 7 dikali 0 0. 2 dikali 2 dikali 1 2. 3 dikali 2 6. Itu ya. Berarti FU-nya min 6, min 5, 0, 2, 6. Jumlahkan semuanya. Karena kita membutuhkan sigma. Ya, kita membutuhkan sigma. Nah, ini Bapak tidak tulisnya. Ini adalah sigma ya. Sigma FU, Sigma FU sama dengan min 3. Min 6 ditambah min 5, min 11. Tambah 0, min 11. Tambah 2, min 9. Min 9 tambah 6, min 3 hasilnya. Ya, berarti sigma FU-nya min 3. Nah, sekarang F-nya sudah diketahui, sigma F-nya 20, sigma FU-nya sudah diketahui min 3, U-nya juga sudah diketahui, tinggal kita masuk untuk mencari rata-rata dengan menggunakan step deviasi ini, yaitu X rata-rata sama dengan A ditambah C dikali sigma FU dibagi sigma F. Masukkan nilainya, A-nya kita sudah cari, yaitu 52, panjang kelasnya 5 atau P-nya atau C-nya 5, terus sigma FU-nya tadi min 3, gitu ya, ini min 3 dibagi sigma F-nya 20, min 3 per 20 sama dengan 52 min, ini kan 5 dikali min 3 itu kan min 15. Min 15 dibagi 20 ya min 0,75. Berarti di sini jadi 52 dikurang 0,75 sama dengan 51,25. Berarti nilainya sama karena rata-rata dari sebuah data yang sama, mau menggunakan cara biasa, mau menggunakan cara simpangan rata-rata, atau mau menggunakan cara coding atau step deviasi harus sama gitu ya. Kalau misalkan perhitungannya sama pasti nilainya sama. Saya kira itu ya, kurang lebih mohon maaf karena tadi banyak gangguan untuk Zoom-nya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.